Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita sampai larangan mengatakan si fulan musyrik, si fulan kafir. Ini kepada kaum muslimin ya, bukan kepada umumnya manusia. Mengatakan Pak Pendeta, Pak Pastor ini kafir, boleh nggak? Ya memang kafir. Kita tidak mengkafirkan beliau-beliau, memang udah kafir sendiri, ya kan? Maksudnya sesama muslim. Maksudnya sesama muslim yang bertemu kita di masjid, yang bertemu kita saat sholat Id. Kemudian setelah itu mereka ada yang minum khamr misalnya, ada yang berjudi, bahkan sebagian ada yang pelacur, ada yang pengedar narkoba, ada yang koruptor. Lalu kita katakan si fulan kafir, si fulan musyrik, si fulan terkutuk, terlaknat. Bolehkah? Tidak boleh. Walaupun jelas-jelas Nabi mengatakan orang yang makan riba terkutuk, terlaknat. Orang yang minum khamar, yang menuangkannya, yang memerahnya, memerah khamar, yang mengantarkannya, yang menjualnya, yang membelinya, semuanya terlaknat, terkutuk. Lalu kita bilang kepada si penjual khamar, bapak terkutuk. Nah, ini tidak boleh. Ya, bapak mal'un, bapak terkutuk, bapak terlaknat, tidak boleh. Ya, kita serahkan kepada Allah. Allah yang melaknat dan mengutuk mereka, bukan kita, bukan hak kita. Ya. Beliau membawakan contoh, فَإِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا يَتَبَرَّزُ فِي الطَّرِيقِ, apabila kita melihat seseorang yang tabarruz, buang air di jalanan. Apa kata Nabi tentang orang yang buang air di jalan? Terkutuk, terlaknat. Haram kita buang air di jalanan, buang air kecil, buang air besar, terkutuk. Bolehkah kita mengatakan mal'un, terkutuk? Tidak boleh. Apalagi kafir, apalagi musyrik. Sampai kepada seorang yang ketika berada di atas kuburan, dia minta-minta kepada sahibul kubur, ya Syekh Fulan, tolonglah kami. Ya Syekh Fulan, bantulah kami, turunkan hujan. Kita masih belum boleh mengatakan si Fulan musyrik. Perbuatannya jelas syirik, jelas sekali, terang benderang. Tapi mengatakan bahwa dia telah musyrik, keluar dari Islam, kalau mati tidak usah disolati, tidak usah dikuburkan di kuburan kaum muslimin, belum boleh. Sebelum iqamatul hujjah, sebelum iqamatul hujjah. Dan iqamatul hujjah dilanjutkan dengan, masih ingat ya, iqamatul hujjah dilanjutkan dengan pembunuhan, hukuman mati, kalau dia tidak mau rujuk kepada kebenaran.
Kalau dia tidak mau bertaubat, dihukum mati. Dengan demikian, bisakah saya, antum, Ustadz Fulan, ulama Fulan, Kiai Fulan, iqamatul hujjah? Jelas tidak bisa. Apa iya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, antum, saya berani menjatuhkan hukuman mati kepada si Fulan yang tidak mau bertobat? Tentu tidak berani, tidak berhak. Maka sekali lagi, iqamatul hujjah hanya bisa dilakukan oleh penguasa ulil amri. Kalau toh ulama yang maju ditopang oleh penguasa, misalnya Khalid bin Abdullah waktu itu ya ditopang oleh penguasa, ya. Seperti hari ini ada seorang ustadz yang menikahkan janda tanpa wali karena walinya tidak ada atau seluruh keluarganya masih kafir. Tapi ustadz ini diberi mandat oleh penghulu, diberi mandat oleh KUA. Bolehkah? Boleh. Boleh. Kalau tidak diberi mandat, tidak diberi kekuasaan, tidak boleh. Karena yang berhak menikahkan wanita yang tidak punya wali adalah hakim, penguasa. Walillahilham, karena Indonesia ini negara Islam, bukan negara kafir. Indonesia telah menunjuk satu badan resmi wakil pemerintah bernama KUA. Maka di luar KUA penghulu tidak boleh. Yang berhak hanya KUA penghulu dan siapapun yang mewakili KUA penghulu. Adapun dia inisiatif sendiri tanpa mandat dari KUA penghulu tidak boleh. Ya, begitu juga menerapkan hukuman mati tadi. Ya. Ya, kita lanjut as-saminah yang ke-8. Anna taghuta amun, bahwa tagut sifatnya umum. Apa? Fi kulli ma ubida min dunillah, apapun yang disembah selain Allah, maka dia tagut. Maka sekali lagi mengatakan bahwa pemerintah kita pemerintah tagut, nanti dulu apa iya kita semua ini menyembah pemerintah kita, presiden kita? Kan tidak. Apa iya, kan masih ada dua lagi, ya. Kan bukan cuman disembah tapi diikuti. Kan ma'budin au matbu'in au muta'in. Diikuti dalam hal apa? Dalam hal maksiat, syirik, bid'ah? Kan tidak. Bahwa mereka merayakan maulid, betul. Tapi apakah kita diwajibkan? Enggak juga kan. Bahwa mereka melakukan berbagai macam bid'ah, bahkan sebagian ada yang syirik, tapi mewajibkan kita mengikuti? Tidak. Bebas kita. Maka bersyukur kita hidup di negeri ini. Walillahilham, penguasa kita kurang begitu peduli dengan kehidupan keagamaan kita. Makanya kita bebas. Mau muludan silahkan, enggak silahkan. Kan begitu kan? Mau menghafal, mengamalkan salawat nariyah silahkan, enggak juga silahkan. Ini nikmat. Coba seandainya penguasa kita punya perhatian besar terhadap masalah agama, seperti yang kemarin kita bahas. Tidak mustahil, apa kemarin? Anak kelas 6 SD tidak akan diluluskan kalau belum bisa mimpin tahlilan misalnya. Kalau belum bisa, kalau belum hafal salawat nariyah misalnya. Kalau belum hafal sifat 20 misalnya. Itu karena penguasa perhatian terhadap masalah agama, dan mereka mengira itu agama yang benar, padahal salah, padahal bid'ah, padahal syubhat. Maka bersyukur kita, ya. Dengan demikian insya Allah antum bisa jawab mana yang lebih baik menguasai negeri ini,
ahli maksiat apa ahlul bid'ah? Seandainya dua pilihan ya. Kalau ada tiga pilihan, tentu ahlus sunnah yang ahlu taat. Pilihannya cuma dua. Yang memimpin negeri ini, yang menjadi penguasa negeri ini, ahli maksiat apa ahlu bid'ah? Tentu lebih baik ahli maksiat. Kalau ahli bid'ah, luar biasa, terjepit kaum salaf yang masih minoritas ini ya. Alhamdulillah, kita syukuri dan kita manfaatkan tentunya, karena penguasa kita membebaskan sebebas-bebasnya. Ya alhamdulillah, kenapa kita takut mengatakan ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil? Tidak diapa-apakan oleh penguasa. Paling orang sebelah yang kesel, ya kan? Bukan pemerintah. Kalau cuma kesel kan nggak masalah, udah biasa yang begitu kan. Yang penting kita tidak dikejar-kejar oleh aparat. Antum tahu bagaimana saudara-saudara kita di Aljazair, bagaimana saudara-saudara kita di Yaman. Belum lama saya dengar cerita dari anak saya tentang satu keluarga yang harus meninggalkan Yaman karena luar biasa di sana fitnahnya. Padahal keluarga ini mayoritas hafal Al-Quran, ahlus sunnah. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Bahkan di Aljazair itu waktu awal-awal menang dan akhirnya dikalahkan, dan begitulah ya, menang demokrasi ya, itu sampai dicurigai duduk istirahat. Apa nggak terlalu adil ya, ketika sholat kok pakai duduk istirahat, langsung dicurigai, diinterogasi gitu. Karena yang belajar sunnah di situ tahu tentang sunnahnya duduk istirahat, bahwa duduk istirahat ini bagian dari sunnah. Nah, mayoritas mereka tidak. Ini kebetulan saja, di kita tentu lain lagi ya kan. Nah, di kita mungkin yang sholatnya terlalu rapat, yang tidak isbal, dicurigai nanti. Kalau penguasa kita perhatian terhadap agama, alhamdulillah penguasa kita tidak perhatian, masih mending. Yang terbaik tentu penguasa yang perhatian terhadap agama, tapi dia faham, dia ahlu sunnah, seperti raja-raja di Saudi misalnya. Beliau perhatian, maka beberapa tokoh di sana tidak boleh mengisi kajian di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Alwi Maliki dan keluarganya, anak-anaknya kan nggak boleh. Kenapa? Karena bid'ah. Yang boleh ya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Suhaimi dan seterusnya, yang ahlu sunnah, yang salafi. Yang bid'ah nggak boleh ya. Nah, tempat berkumpulnya kiai-kiai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau ke sana itu ke Alwi Maliki. Bukan datang ke Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bukan. Berkumpulnya di sana. Ngapain ya? Biasa tahlilan, salawat nariyah, ya biasa seperti itu. Walillahilham, raja-raja di sana sangat perhatian terhadap sunnah, membela sunnah, maka dilarang. Nah, karena penguasa kita tentu bukan ahlus sunnah, kalau perhatian terhadap agama berbahaya ya. Maka kita bersyukur, kita nikmati, dan kita manfaatkan. Jangan sungkan-sungkan berbicara tentang bid'ah, tentang syirik, mumpung masih ada kesempatan. Coba kalau sudah tidak ada kesempatan, dikejar-kejar ya kan, naudzubillah. Nah, ada kesempatan, kenapa tidak kita jalankan, tidak kita pakai? Malah asyik berbicara tentang birrul walidain, politik, akhlak, tidak nyinggung-nyinggung masalah manhaj, masalah akidah. Tentu itu sangat disayangkan ya. Fa kullu ma ubida min dunillah, maka siapapun dan apapun yang disembah selain Allah, maka dia adalah taghut. Tambah satu lagi, disembah, dia bukan Allah tapi disembah, dan dia ridho, dan dia senang, dan dia bangga bahagia.
Adapun dia disembah tapi tidak suka, tidak ridho, apakah togut? Bukan. Sebab kalau disembah selain Allah pasti togut, suka nggak suka pasti togut, berarti Nabi Isa togut, Ali bin Abi Thalib togut. Berapa juta manusia yang menyembah Nabi Isa, menyembah Ali bin Abi Thalib, menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah beliau belum menjadi togut? Tentu tidak. Yang togut adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho, suka, senang. Waqad arrafahu Ibnu Qayyim. Beliau membawakan ta'rif dari Ibnu Qayyim, ini yang sangat terkenal. Singkat, padat, tapi menyeluruh, mendalam. Apa? Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Setiap hamba yang melampaui batas. Melampaui batas dalam hal apa? 3. Min ma'budin au matbu'in au muta'. Disembah, diikuti, ditaati. Kalau disembah sudah jelas. Gak ada disembah kok masih di dalam batas, yang gak ada. Ketika disembah pasti di luar batas, karena hanya Allah yang berhak disembah. Diikuti ya, diikuti masih di dalam, bisa masih di dalam batas, bisa di luar batas. Ya, ikuti kami para penguasa. Apa? Setiap hari Senin pakai baju putih biru misalnya. Ini di luar batas apa masih di dalam batas? Masih di dalam, kan boleh, halal pakai baju putih biru, putih merah, gitu ya. Harus pakai helm ketika naik motor. Ini masih di dalam batas. Ya. Adapun sudah di luar batas tidak boleh, dan itu menjadi tauhid. Ya. Kan banyak penguasa. Yang terakhir muta', ditaati. Ditaati. Kalau tadi mengikuti ya, kalau ini ditaati. Presiden ini tidak hafal salawat nariyah, tapi mewajibkan contohnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kalimat kufur demi melindungi jiwanya, demi supaya dibebaskan dari siksaan itu. Setelah ibunya Sumayyah dibunuh, bapaknya Yasir dibunuh, kan keluarga budak. Yasir, Sumayyah, anaknya Ammar bin Yasir, ini keluarga budak. Tiga-tiganya masuk Islam dan tiga-tiganya disiksa. Ayah ibunya sampai mati siksaan itu, tinggal Ammar. Nah, satu ketika Ammar, istilah orang awam, menyerah ya. Cuman ini tidak salah, ini boleh. Yaitu mengucapkan Latta Uzza, Latta Uzza, Latta Uzza. Dengan ucapan ini Ammar bin Yasir dibebaskan, dilepaskan, dan turun ayat menyatakan bahwa Allah mengampuni Ammar bin Yasir, dan ini secara umum bukan secara khusus. Artinya bukan cuma Ammar bin Yasir, kita dan siapapun boleh mengucapkan kalimat kufur, apalagi sekedar minum khamar ya, kalau dalam rangka menyelamatkan nyawa kita. Kalau seandainya kita tidak mau minum khamar, kita ditembak. Detik itu kita boleh minum khamar. Jangankan minum khamar, mengucapkan kalimat kufur saja seperti Ammar bin Yasir boleh. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Imam Ahmad, masih ingat? Apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini dan lain-lain, murid-murid dan sahabat-sahabat Imam Ahmad, hampir semuanya mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Terpaksa.
Kenapa? Agar tidak dipenjara, agar tidak disiksa. Satu-satunya yang lantang mengucapkan Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah, hanya Imam Ahmad dengan satu muridnya Muhammad bin Nuh. Itu pun di kemudian hari meninggal, dimandikan dan disolati oleh Imam Ahmad di penjara atau di perjalanan menuju Khalifah Al-Ma'mun. Kan Imam Ahmad ini mau dibawa ke Khalifah Al-Ma'mun. Waktu itu Khalifah Al-Ma'mun sedang memimpin jihad. Khalifah Al-Ma'mun orang soleh, mencintai ilmu, tapi sayang terkena syubhat. Ya, istilah kita orang baik, ya sholat, ya berjamaah dan seterusnya, tapi sayang terkena syubhat. Dalam perjalanan itu Imam Ahmad selalu berdoa. Ini setelah Muhammad bin Nuh, satu-satunya sahabat beliau, murid beliau yang ikut lantang mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, meninggal. Saat itu beliau selalu memohon kepada Allah, Ya Allah jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya Allah jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya Allah jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Luar biasa ya. Ini orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, tidak sok-sokan. Kalau kita sok-sokan, mana nih Ma'mun nih ya, aku akan berhadapan dengan si Ma'mun, akan aku sampaikan hujah begini. Ngosok dia nggak tobat, ya, itu kita. Imam Ahmad tidak sok-sokan, ya, tidak merasa pintar, tidak merasa hebat, tidak merasa kaya dengan hujah, dan justru suudzon terhadap dirinya sendiri. Orang soleh, orang baik itu tidak pede, tidak husnudzon, malah suudzon terhadap diri sendiri. Ya. Selama ini aku sanggup teriak lantang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Selama ini yang aku hadapi jauh di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Beliau khalifah, beliau orang besar, ya kan? Barangkali akan ciut nyaliku, begitu kira-kira. Barangkali aku akan kalah, barangkali aku tidak pede mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Begitulah orang soleh, suudzon terhadap dirinya sendiri. Beda dengan kita. Kita suudzon sama orang lain, begitu sama diri sendiri husnudzon banget ya. Waduh, mampu saya insya Allah, kuat saya insya Allah, ya, dermawan saya insya Allah, kayaknya pasti menjadi orang baik ya. Saat sebelum dilantik ya seperti itu, udah dikipas-kipas oleh setan. Itulah kita. Beliau tidak. Orang-orang soleh memang tidak seperti itu, dan ini mencontoh Nabi SAW ya. Beliau suudzon terhadap diri beliau sendiri ketika beliau mengkisahkan bagaimana Nabi Yusuf di penjara. Ketika Nabi Yusuf dipersilahkan oleh utusan Al-Aziz, raja, untuk keluar dari penjara. Nabi Yusuf mau apa tidak? Nabi Yusuf tidak mau. Nggak mau aku. Bereskan dulu fitnah itu. Aku dipenjarakan gara-gara fitnah itu. Si wanita itu, Zulaikha maksudnya. Bereskan dulu. Kalau itu sudah beres, baru aku mau. Apa? Komentar Rasulullah SAW. Betapa kuatnya, betapa hebatnya Nabi Yusuf. Kalau aku yang dipenjara, disuruh keluar, aku keluar. Kan gak enak di penjara, makan terbatas, tidur terbatas, dan seterusnya. Betapa kuatnya Nabi Yusuf. Kalau aku mungkin udah gak kuat. Begitu. Padahal siapa yang lebih mulia, Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad SAW? Tentu Nabi Muhammad SAW. Tapi begitulah, tidak merasa soleh, tidak merasa baik, tidak merasa kuat. Justru kita yang gak ada apa-apanya ini malah merasa soleh, merasa kuat, merasa baik, gitu ya.
Ada lagi Nabi Ibrahim, ketika ada syubhat bahwa Nabi Ibrahim ragu dengan hari kebangkitan. Kenapa? Buktinya minta bukti. Minta bukti kepada Allah 4 ekor burung itu. Tahu ceritanya ya? Dahsyat ceritanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau betul Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Lihat, beliau bela Nabi Ibrahim. Artinya tidak mungkin sekelas Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, kok ragu dengan hari kebangkitan. Nggak mungkin. Kalau beliau ragu, aku lebih ragu. Aku ini siapa sih? Nah, kira-kira begitu. Merendahkan dirinya. Nah, kalau kita mungkin beda. Ya, Ibrahim boleh ragu. Kalau saya sih enggak ragu. Itu kita. Ya, itu kita. Beliau boleh ragu. Beliau itu seangkatan dengan saya, jadi wali kota, jadi gubernur, pada korupsi semua. Kalau saya insya Allah enggak. Itu kita. Ya, husnudzon banget terhadap diri kita sendiri, seolah hebat, seolah kuat ya. Maka jangan ya. Contohlah Rasulullah alaihi salatu wassalam, contohlah Imam Ahmad, contohlah pendahulu kita, salaf kita, tidak merasa aman. Dan memang kita ini belum boleh merasa aman, dan memang belum aman. Kita akan aman, sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi, sudah tidak ada yang ditakutkan lagi, betul-betul aman kalau kita sudah masuk surga. Kalau kita sudah masuk surga, baru aman seaman-amannya. Karena orang yang sudah masuk surga tidak mungkin dikeluarkan. Hadis maudhu, hadis palsu yang mengatakan bahwa orang tua yang terpaksa dikeluarkan dari surga karena permintaan anaknya. Katanya anaknya nggak sholat karena nggak disuruh orang tuanya, anaknya berbuat maksiat tidak dilarang oleh orang tuanya. Lalu ketika anaknya masuk neraka melihat orang tuanya masuk surga, si anak protes, maka Allah keluarkan orang tuanya dari surga. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ini jelas-jelas batil. Bahwa orang tua membiarkan anaknya berbuat maksiat jelas dosa, tapi kisah itu tidak ada. Ya, artinya orang yang sudah masuk surga pasti aman, tidak mungkin dia dikeluarkan. Ya, dan tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin kehausan, tidak mungkin menderita. Dia pasti akan bahagia, nikmat, lezat selama-lamanya. Karena kita belum masuk surga, haram kita sudah merasa aman. Maka bentar-bentar kita memohon, bentar-bentar kita berdoa, bentar-bentar kita merengek, merintih, memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari berbagai macam maksiat, diselamatkan dari siksa kubur, dari siksa neraka, dan seterusnya. Terus berdoa sampai kita mati. Dan togut ini menurut beliau yang ma'bud banyak contohnya sonam, berhala. Yang muta' ditaati contohnya para penguasa. Yang matbu' diikuti contohnya para ulama. Jadi para ulama justru yang menjadi togut. Jadi kalau antum mau jujur dan berani, sebetulnya yang togut bukan presiden kita, bukan pemerintah kita, tapi antum bisa jawab ulama-ulama yang mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, lalu diikuti oleh kaum muslimin. Itulah yang togut. Itulah yang togut kalau mau jujur. Karena togut itu diikuti, ditaati dalam rangka bermaksiat. Kan maksiat besar. Bolehkah kita ziarah kubur dengan safar? Kan tidak boleh. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu kaum muslimin yang bersafar ziarah kubur. Ke Madura, ke Banten, ke Demak, ke ini, ke itu. Yang diikuti siapa? Yang diikuti siapa? Yaitu togut. Tokoh-tokoh mereka. Para kiai, para ulama menurut mereka. Itu yang sebetulnya togut. Ya,
At-tasi'ah, yang ke-9, Aidamu sya'ni thalasi ayatil muhkamat fi suratil An'am. 3 ayat yang muhkamat dalam suratul An'am. Sudah lewat kan? Karena ini kesimpulannya. Sedikit penjelasan dari beliau, apa ayat yang muhkamat. Banyak penjelasan, di antaranya ayat yang jelas perintahnya, jelas larangannya. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini kan jelas sekali. Ini muhkamat. Jangan memakan harta anak yatim, kan jelas sekali. Ini muhkamat. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Ini jelas sekali. Itulah muhkamat. Beda dengan Alif Lam Mim, Yasin. Maksudnya apa, perintahnya apa, kita tidak tahu. Tafsiran berikutnya, ayat muhkamat adalah allati laisa fiha nusbun. Ayat yang tidak mansukh. Ayat yang tidak mansukh, itu ayat muhkamat. Perintah salat, perintah zakat, larangan berzina, larangan minum khamar, tidak mansukh. Maka itu muhkamat. Yang mansukh apa? Contohnya, memberikan wasiat kepada ayah, ibu, kerabat, ini mansukh. Karena ayat terakhir atau yang menasih mengharamkan memberikan wasiat kepada ahli waris. Kalau ayah meninggal, berikan 20 juta untuk anak tertua. Boleh kan? Tidak boleh. Kalau ayah meninggal, mobil ini untuk anak ayah yang paling kecil. Bolehkah? Tidak boleh. Karena anak adalah ahli waris, tidak boleh menerima wasiat. Termasuk istri, ayah, ibu, kan 5 kan? Yang pasti dapat waris kan 5. Ayah, ibu, anak, istri, atau suami kalau yang meninggal perempuan, istrinya. Ini pasti ahli waris. Dengan bagian yang bisa 1/3, bisa 1/6, bisa 1/4, bisa 1/8, bisa setengah, bisa 1/4, tergantung keadaan, tergantung kasus, tergantung si mayat ini punya anak apa tidak, kira-kira begitu. Tapi dapat pasti. Beda dengan saudara. Saudara bisa dapat, bisa tidak. Kakek nenek bisa dapat, bisa tidak. Cucu bisa dapat, bisa tidak. Adapun yang 5 tadi pasti dapat. Nah, kok ahli waris, kok dia mendapatkan wasiat? Tidak boleh. La wasiyata li warithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Wasiat hanya dibolehkan kepada di luar ahli waris. Kalau bapak meninggal, berikan mobil ini untuk si fulan, teman ayah, boleh. Karena kan teman bukan ahli waris. Atau sepupu, atau keponakan, atau buat masjid, boleh. Dengan syarat mobil tersebut tidak lebih dari 1/3 harta dia secara keseluruhan. Itu mansukh. Dan masih ada ayatnya kan? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini masih ada. Antum sering baca, antum hafal bahkan ya. Tapi ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh. Jika ayat ini tidak mansukh, maka setiap kali kita merencanakan sebuah dosa dalam hati kita, terbersit pikiran dosa, hayalan dosa, langsung dicatat sebagai dosa. Alhamdulillah ayat ini mansukh. Maka
selagi dosa itu baru lintasan-lintasan di hati, terbayang dosa itu hilang lagi, kepikiran dosa itu hilang lagi. Ini diampuni, dimansuh oleh ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah, kisahnya antum tahu, ketika turun wa in tubdu ma fi anfusikum, para sahabat faham apa maksud ayat ini. Maka para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam sambil berlutut, menyatakan betapa beratnya ayat itu. Karena para sahabat faham bahasa Arab, faham maksud ayat itu. Nabi menasihati para sahabat, jangan kalian seperti Bani Israel. Itu masih ingat ciri khas Bani Israel? Protes, kritik. Yang dikritik nggak tanggung-tanggung, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah dikritik, diprotes. Itulah Bani Israel. Jangan kalian seperti Bani Israel. Ini kan sudah ketetapan Allah, udah ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, itulah para sahabat. Walaupun berat seperti apa, karena ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam, suruh sami'na wa ata'na, ya sudah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Diucapkan itu sambil meninggalkan Nabi, sambil mengucapkan kalimat itu. Terus sambil belum selesai mengucapkan kalimat itu, turun ayat berikutnya, memansuh ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Nggak mungkin sanggup. Nggak mungkin sanggup kita sebagai laki-laki misalnya, lalu tidak berpikiran apa-apa. Di saat di depan kita ada perempuan cantik misalnya, ya, pakaiannya tidak lengkap misalnya, lalu kita nggak kepikiran apa-apa, ya nggak mungkin, ya bukan laki-laki namanya, ya kan, ya pastilah gitu. Itu dimaafkan, ya, diampuni oleh Allah. Ya silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.